Halo, salam kenal tutor dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ricky Alessandro, NIM 0560010542, Prodi Agribisnis di Universitas Terbuka. Dalam video ini, saya akan membahas terkait tugas tutorial mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Ya, kita langsung dalam pertanyaan pertama. Apa sih pengertian komunikasi secara umum dan komunikasi konteks dalam penyuluhan? Dan berikan contohnya. Pengertian komunikasi secara umum adalah proses pertukaran pemahaman informasi kedua pihak atau lebih. Itu salah satunya adalah ketika kita berkomunikasi terhadap teman, saling menanyakan kabar. Itu adalah komunikasi secara langsung. Sementara komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan dari penyuluh untuk kepada petani yang merubah tekad perilaku yang satu tujuan kebersamaan. Dan contohnya adalah ketika penyuluh memberikan petani untuk melakukan bercocok tanam budidaya tanaman padi, dan mereka bersama dengan penyuluh menerapkan teknik tersebut langsung di lapangan. Kedua adalah manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluh. Yang pertama, memudahkan penyuluh dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Contohnya adalah materi penyuluh, pertanian, dan pengembangan teknologi terbaru. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan penyuluh untuk berbagi informasi secara lebih luas dan cepat kepada sasaran penyuluhan. Nah, yang ketiga adalah mendukung proses pertukaran informasi timbal balik antara penyuluh dan petani sehingga solusi terhadap masalah pertanian dapat diproses secara efektif. Nah, dengan demikian, cyber extension itu adalah dapat memperkuat peranan penyuluh dalam menyampaikan pesan penyuluhan dan menjembatani informasi secara tepat, cepat kepada petani. Ketiga, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Nah, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi, menyederhanakan teknis dalam istilah-istilah pertanian yang kurang dipahami, tapi diberikan pemahaman dengan secara sederhana, sebab petani itu memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Nah, yang kedua, menggunakan pendekatan dua arah dan multi arah, yaitu memberikan kesempatan kepada petani untuk bertanya, berdiskusi, memberikan masukan sehingga ada interaksi aktif dan saling memahami. Yang ketiga, memanfaatkan media yang relevan seperti media sosial, pamflet, brosur, dan juga bisa melakukan praktik secara langsung atau tatap muka. Yang keempat, itu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk memperluas dan memperkuat kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Keempat adalah meminta pengamatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Nah, untuk kali ini pengamatannya pada kelompok tani usaha baru di Dusun Tepang Sepati, Desa Semabi, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Inovasi pertaniannya itu adalah menggunakan jonder untuk mengelola lahan budidaya tanaman jagung. Dengan bantuan jonder ini, petani sangat terbantu dalam pengolahan tanah yang lebih cepat, hemat, dan produktivitas. Tahapan adopsi inovasinya apa? Yang pertama adalah kesadaran petani. Petani itu sadar bahwa inovasi jonder untuk membantu mengelola lahan. Yang kedua, minat petani juga mulai mencari informasi tentang menggunakan dan memanfaatkan jonder ini gimana. Nah, ketiga, penilaian petani itu menimbang apakah inovasi ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang keempat, percobaan petani. Dia mulai mencoba menggunakan jonder ini dengan skala kecil atau melakukan trial. Nah, yang terakhir itu adalah mengadopsi, dan petani juga yakin dengan alat ini menggunakan secara lebih luas dalam budidaya tanaman jagung. Kemudian yang poin C, tugasnya adalah faktor mempengaruhi kecepatan adopsi inovasinya bagaimana. Nah, yang pertama jelas biaya dan kondisi lokal yang mempengaruhinya. Yang kedua, faktor sosial seperti pengaruh petani dengan kelompok petani yang lain dan penyuluh yang aktif mendampingi. Yang terakhir adalah lingkungan fisik dan ekonomi yang mendukung atau menghambat penerapan inovasi.
Jadi secara keseluruhan, keberhasilan adopsi inovasi ini bergantung bagaimana inovasi tersebut diterima dan didukung oleh faktor internal petani dan eksternal lingkungan serta penyuluhan.